Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mitoriana Porusia. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan berbagai alat yang akan kita gunakan selama praktikum vektor. Ya, jadi pertama-tama kita akan mencoba untuk mengenali nyamuk dan jentik nyamuk. Biasanya kita kalau misalnya mencari jentik nyamuk ada di mana? Ya, bisa ada di bak mandi, bisa ada di vas bunga, bisa ada di kolam juga, tergantung jenis nyamuknya apa. Maka peralatan yang kita butuhkan ketika bergerak di lapangan adalah yang pertama kita bisa menggunakan pipet ya. Kemudian kita juga bisa kalau di kolam atau di bak yang cukup besar kita bisa menggunakan gayung untuk mengambil air. Kalau sudah, kita bisa gunakan cup ataupun wadah seperti ini, ya. Jadi misalkan kita berada di kolam yang cukup besar, ya, kita bisa mengambil air dengan menggunakan gayung. Nah, kemudian kalau semisal sudah terlihat beberapa jentik, kita bisa mengambil menggunakan pipet. Jadi pipet ini caranya kalau semisal kita mau mencelupkan ke air, ini dipencet dulu. Kemudian dicelupkan, ya, diarahkan kepada jentik yang mau kita ambil. Kemudian nanti kita lepaskan, maka dia akan menyedot atau menarik air. Nah, kalau misal di dalamnya sudah ada jentiknya, kita bisa masukkan ke cup ataupun ke dalam wadah dengan penutup seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini dan jangan lupa diberikan air apabila akan kita bawa ke laboratorium, ya. Kemudian kalau sudah mengambil contoh jentik dari lapangan, kita akan memeriksa atau mencari tahu jenis atau genus apa yang ada pada di jentik tersebut. Jadi jentik tersebut itu merupakan genus dari nyamuk apa. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa preparat. Ya, beberapa preparat ini mencontohkan jentik nyamuk ya, seperti misalkan yang saya pegang ini adalah larva Anopheles ya. Kemudian ada telur dari genus Culex. Kemudian ada juga telur dari genus Aedes ya. Nanti bisa kita identifikasi ya. Nah, kemudian untuk mempermudah penglihatan kita karena jentik kan sangat kecil ya, tapi nggak kecil banget seperti bakteri. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya mikroskop stereo. Mikroskop stereo ini biasanya besarnya hanya menggunakan perbesaran 2 kali atau 4 kali. Ini membutuhkan listrik untuk penerangannya, ya. Jadi modelnya seperti ini. Ini ada lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian di bawahnya hanya ada satu media untuk peletakan preparat. Jadi tidak perlu menggunakan, saya sering tidak menggunakan penjepitnya karena akan lebih mudah untuk menggerak-gerakkan. Nah, kemudian kalau sudah di sini ada pengatur naik dan turun, ya. Jadi untuk mengatur fokusnya kita bisa menggunakan yang sebelah sini ya untuk naik dan turun. Kemudian untuk di bagian sini misalkan udah mentok, kita mau lebih ke atas atau lebih ke bawah, kita bisa angkat frame-nya dengan memegang di bagian frame-nya utama ini. Kemudian kita kencangkan ya. Kemudian di sini ada tombol untuk lampu, menghidupkan lampu. Kalau dipencet yang tombol 1, dia akan hidup lampu dari bagian bawah ya. Jadi dia akan menyorot dari bawah. Kemudian kalau tengah dalam posisi mati, dan kalau kita pencet yang tombol garis 2, maka dia akan ada penyinaran dari atas, lampunya dari atas. Tergantung mau mengamati apa, ya, apakah itu bodinya atau apakah itu anatomi bagian dalamnya, maka kedua lampu tersebut dapat dipergunakan. Nah, ini saya coba menggunakan untuk mengamati salah satu preparat. Ya, di sini saya akan mengamati telur Aedes ya. Jadi penggunaannya seperti ini. Kalau sudah bisa diatur fokusnya. Ya, nah ini saya sudah dapatkan gambarnya ya. Jadi bentuknya memang hitam ya, bulat. Kemudian berpisah-pisah ya. Ini lampu dari atas, bisa juga lampu dari bawah. Nah, ini bisa mendapatkan bagian dalamnya lebih terang.
ya. Kemudian kalau sudah tahu, biasanya kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata di tempat itu ada jentik, apakah jentik Culex, apakah jentik Aedes, apakah jentik Anopheles. Kita bisa tahu setelah kita melihat secara langsung dari mikroskop ya. Biasanya kalau misal secara offline saya akan minta mahasiswa untuk mengambil jentik ya, kemudian saya akan minta mereka untuk meletakkannya di preparat yang kosong tentunya ya. Kemudian saya akan minta mereka untuk mengeringkan air-air yang ada di sekitar jentik, kemudian bisa kita rapikan sedikit. Jadi ini pinset fungsinya untuk mengambil objek yang kecil ya, seperti nyamuk dewasa ataupun misalkan merapikan jentik ya dan sebagainya. Ini pinset. Nah, kemudian kalau sudah, kita lihat di bawah mikroskop ya. Penggunaan mikroskop seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, itu adalah kegiatan untuk pengambilan jentik. Oh ya, kita bisa juga atau biasanya kita gunakan senter ya untuk mempermudah kita dalam mencari jentik. Kadang jentik juga berada di ruangan yang gelap ya, seperti kamar mandi ya, ada beberapa yang gelap sehingga jentik itu susah terlihat. Dan dasarnya juga gelap sehingga kalau ada binatang di dalam air itu susah untuk dilihat. Jadi kita bisa menggunakan senter, fungsinya adalah untuk membantu kita dalam mencari apakah di situ ada jentik atau tidak. Kalau ada jentik, maka kita bisa melakukan pengambilan sampel untuk identifikasi selanjutnya. Nah, itu adalah kegiatan mengambil jentik ya. Bagaimana kalau semisal mengambil sampel nyamuk dewasa? Nah, biasanya saya akan memperkenalkan alat ini. Ini namanya aspirator ya. Jadi bagaimana cara penggunaannya adalah dengan cara melepaskan bagian ujungnya ya. Ini terbuat dari kaca ya. Terus kemudian ini terbuat dari karet. Kemudian di antara kaca dan karet terdapat seperti net ya. Jadi seperti batas antara kaca dan karet pipanya ini. Nah, ini sangat mudah sekali penggunaannya. Jadi misalkan kita mau menangkap nyamuk dewasa ya pada gorden atau misalkan pada umpan manusia atau misalkan pada dedaunan atau misalkan pada benda apapun yang ada nyamuknya, kita bisa ujungnya ini ya kita pegang, kemudian kita arahkan ke nyamuk ya, kemudian kita sedot menggunakan di sini. Jadi pada saat sudah kita bisa langsung sedot. Gitu. Kemudian kalau sudah ditangkap dan dia akan tertahan di bagian bawah sini ya. Kemudian kalau sudah, biasanya kita sudah menyediakan cup yang modelnya seperti ini. Jadi sudah ada cup, kemudian ada kain tile yang dilubangi tengahnya, kemudian kita kasih kapas ya, biar nggak gerak-gerak, tilenya kita kasih karet di bagian mulut cupnya. Nah kalau sudah ya, ini gampang sekali, kita buka kapasnya, kemudian kita sebul untuk mendorong nyamuk itu masuk ke dalam cup. Gitu. Kalau sudah, kita segera tutup. Nah, nanti kita sudah dapatkan nyamuk dewasa, ya. Kemudian bisa kita identifikasi, tapi seharusnya kita bunuh terlebih dahulu. Biasanya saya akan menggunakan untuk membunuh hewan kecil seperti nyamuk ataupun lalat, kita pakai kloroform. Ya, kloroform ini sejenis obat bius ya, tapi kalau pada hewan yang lebih kecil dia juga bisa bertaraf mematikan. Gitu. Jadi kita bisa kasih tuang kloroform di kapas ya, kemudian kita masukkan ke dalam. Nanti kalau sudah mati nyamuknya, bisa kita tuang di cawan petri seperti ini. Kemudian kita tutup ya, bersamaan dengan kapas yang sudah diberi kloroform, supaya nyamuk yang sudah pingsan tadi tidak hidup kembali, karena bisa saja dalam beberapa second mereka bisa hidup kembali. Gitu. Itu untuk nyamuk dewasa dan jentik nyamuk. Nah, untuk penggunaan bahan seperti kloroform, maka kita bisa menggunakan handscoon, rubber seperti ini ya, agar tangan kita juga terlindung dari kloroform, dan juga masker ya. Biasanya kalau kita pakai ini, kita akan pakai masker untuk menghindari keracunan ya. Jadi kalau misal
penggunaan kloroform ini dia baunya agak kuat, agak strong, dan dia bisa membuat kita sedikit pusing. Ya, ini tutupnya saja ditutup, saya masih bisa cium baunya. Ya, kerasa kurang enak di pernafasan. Oke, kemudian untuk praktikum tikus biasanya kita menggunakan trap tikus, single life trap. Ya, kita bisa kasih umpan. Tergantung umpannya sukanya apa. Biasanya kalau banyak teori atau banyak buku yang menyarankan menggunakan kelapa bakar, ya kelapa mentah bakar. Tapi ada juga yang menggunakan makanan lainnya sesuai dengan kesukaan tikus di tempat tersebut. Jadi misalkan di pasar dia jauh lebih variatif, bisa menggunakan ikan asin, bakso, ya, sosis dan sebagainya. Tergantung dari kesukaan si tikus. Nah, setelah tikus ditangkap ya, kita akan nanti membunuh tikus itu dengan kloroform juga bisa, atau misalkan dengan disuntik ya, disuntik dengan racun ya, atau bisa juga dipatahkan tulang lehernya. Ya, tapi kalau mahasiswa sepertinya tidak tega ya mematahkan tulang leher tikus ya. Nah, MISTAR ini biasanya sangat berfungsi pada identifikasi tikus. Identifikasi tikus itu fungsinya adalah untuk mengenali, mengidentifikasi panjang dari bagian-bagian tubuh tikus. Ya, jadi kita akan mengukur head and body, kita akan mengukur tail, kita akan mengukur panjang telinga, panjang kaki, ya, kita bisa menggunakan MISTAR atau penggaris, ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi alat yaitu sikat. Jadi sikatnya sikat biasa, sikat baju atau sikat gigi. Fungsinya adalah kita akan mencari ektoparasit ya. Jadi saya ambilkan contoh di sini adalah pinjal ya. Nah, ini adalah contoh pinjal, tapi ini pinjal pada kucing ya. Biasanya mereka ada di tubuh tikus. Jadi kalau misal sudah mati dan tikus itu di sisir ya, kita bisa menemukan pinjal ya. Biasanya kalau masih hidup dia akan loncat-loncat ya, karena kakinya didesain untuk sebagai tipe peloncat. Ya, dia akan meloncat dan kita juga bisa mengambilnya untuk kita identifikasi di bawah mikroskop, kita ambil ya pinjal yang sudah keluar dari tubuh tikus, kemudian kalau masih hidup kita bisa taruh di cawan Petri, kemudian kita kasih kloroform, baru kita identifikasi di bawah mikroskop ya. Oke. Nah, kemudian nanti akan ada alat ya yang namanya spraying, kemudian fogging, ya thermal fogger, cold fogger, ya. Jadi ada banyak sekali praktek yang akan kita lakukan dan menggunakan alat-alat tersebut ya. Kemudian ada satu lagi yaitu untuk mengukur kecoa ya. Jadi kalau mengukur kecoa, nah sebenarnya ada banyak cara atau banyak alat yang kita gunakan untuk mengukur kepadatan kecoa atau mengetahui apakah di suatu tempat itu ada kecoa atau tidak. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya sticky trap. Ini mereknya Trap Roach Hoi Hoi. Ini bisa menjadi salah satu bentuk contoh untuk penggunaan sticky trap. Ya, jadi bentuknya seperti ini, mudah sekali, tinggal dilipat saja ya. Nah, nanti mereka akan masuk dari sini ataupun dari sini ya. Jadi bisa masuk dari mana saja, dan di sini sudah ada bagian untuk menempel kecoa. Jadi ini tinggal dilepaskan saja ya, dilepaskan. Nah, nanti ini adalah area yang penuh lem. Jadi kalau kecoa masuk nanti akan menempel ya. Kemudian apakah ada umpannya? Iya, ada umpannya. Jadi nanti umpannya yang seperti pelet itu ya, itu dikeluarkan dari bungkusnya dan itu sudah akan mengeluarkan bau. Kemudian nanti tinggal ditempelkan di bagian tengah. Tinggal ditempelkan di bagian tengah, kemudian kita tutup seperti ini ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa di sini juga dikasih ada stiker yang membuatnya lebih kasar. Jadi teman-teman nanti akan menemukan stiker ya, tempelkan saja di sini yang bentuknya seperti ini ya, oval. Fungsinya adalah untuk memudahkan kecoa itu masuk ke dalam trap ini. Kalau sudah, trap ini bisa dipasang ya di tempat-tempat yang sekiranya banyak kecoanya atau kecoa sering berada di situ atau kecoa sering lewat di situ.
Tapi pastikan tempatnya kering atau tidak kehujanan. Karena kalau misalnya kita pasang ini pada malam hari ya, dan kita akan tinggal tidur selama 1 malam, atau kalau belum dapat kita bisa meninggalkan untuk 2 malam. Ya, jadi kalau untuk perangkap kecoa ini kita tinggalkan atau kita pasang pada sore hari, kemudian kita cek pada malam harinya. Ya, kalau sudah mungkin di dalamnya sudah ada kecoa, maka bisa kita buka dan kita identifikasi. Kemudian ada lagi yaitu, nah ini adalah perangkap lalat. Ya, ini adalah salah satu cara pengendalian secara mekanik untuk lalat ya dari berbagai bentuk trap. Ya, saya memilih yang paling mudah ditemukan ya. Mungkin teman-teman sudah pernah coba pakai. Ini adalah trap lalat ya, bentuknya kertas. Ini mudah saja. Ini tinggal teman-teman buka. Ya, ini tinggal teman-teman buka, ini agak berat ya. Kalau sudah terbuka ya seperti ini, nah nanti tinggal dipasang atau diletakkan di tempat yang banyak lalatnya, bisa meja makan, dapur, ya, dekat tempat sampah atau tempat-tempat yang lain yang banyak lalatnya. Nah, biasanya kalau saya berikan umpan, bisa berupa ikan atau berupa apa ya yang baunya cukup menyengat ya, kita letakkan di tengah. Nasi juga kadang mereka mau juga ya. Nanti kalau sudah mereka akan menempel, sekali menempel nggak bisa terbang lagi ya. Biasanya dia akan berkumpul banyak sekali kalau misal memang di lokasi tersebut sangat tinggi lalatnya, kepadatan lalat. Oke, selanjutnya adalah pengukuran kepadatan. Jadi kalau itu tadi trap lalat, itu kita bisa tahu juga apakah di situ padat atau tidak. Kita bisa gunakan sebagai pengendalian ya. Kita bisa gunakan untuk kita pengen tahu di situ ada lalat apa saja. Kita bisa gunakan trap lalat ya. Tapi untuk secara nasional atau secara baku mutu ada teknik tersendiri yang disebut dengan alat fly grill. Nah, fly grill ini fungsinya untuk mengukur kepadatan dari lalat ya. Saya nanti akan kasih lihat penggunaan fly grill ya, tapi kurang lebih gambarnya ada seperti ini. Nah, nanti di penggunaan fly grill itu akan menggunakan juga seperti stopwatch dan counter ya. Jadi tahu counter kan yang buat menghitung angka itu berapa jumlahnya, itu bisa mengukur kepadatan lalat yang ada di situ. Oke, mungkin sejauh ini itu saja alat-alat yang perlu saya kenalkan kepada teman-teman. Kalau semisal nanti ada alat yang masih butuh saya paparkan, maka di setiap video, di setiap bab praktikum akan saya jelaskan secara lebih rinci dan lebih mendetail. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.